Welcome back to segmen Tumin, tontonan minggu ini. Di segmen ini kita akan bahas film-film apa yang akan tayang di bioskop Indonesia minggu ini, dan film mana yang menarik untuk ditonton. Bersama gue Miss Movie untuk channel Bahas Film Kupas Tajam Jadi Paham. Gue Miss Movie dengan bahas film Kupas Tajam Jadi Paham. Oke, film pertama yang bakal menghajar layar bioskop kita minggu ini, tepatnya tanggal 6 Mei, ada Mortal Kombat 2. Sequel ini benar-benar sudah ditunggu-tunggu banget sama para fans setianya. Sebenarnya kalau sesuai jadwal, film ini harusnya dirilis Oktober 2025 kemarin, tapi akhirnya diundur sampai Mei 2026. Jangan harap ada plot yang super ribet atau complicated di sini. Tapi satu yang pasti, film ini bakal sangat fun dan penuh adrenalin. Fokusnya pindah nih. Sekarang tokoh utamanya ganti jadi Johnny Cage yang diperankan oleh si ganteng Karl Urban. Nah, ini yang paling bikin bangga sekaligus penasaran. Joe Taslim balik lagi. Tapi inget ya, dia bukan lagi jadi Sub-Zero yang kita lihat di film pertama. Di sequel ini, dia bangkit dari kematian sebagai sosok yang jauh lebih gelap dan mematikan, yaitu Noob Saibot. Bayangin aja, gimana ngerinya aksi Bang Joe dengan kekuatan bayangan di film ini. Sinopsis singkatnya, setelah kekalahan di film pertama, Lord Raiden sadar kalau Earthrealm butuh pelindung yang lebih kuat. Ceritanya bakal fokus ke perjalanan Johnny Cage, si bintang film sombong yang harus bekerja sama dengan para petarung kita untuk pergi ke Outworld. Mereka harus menghentikan rencana jahat Shao Kahn sebelum turnamen Mortal Kombat yang sebenarnya dimulai. Jadi, siap-siap buat aksi fatality yang jauh lebih brutal. Pindah ke film lokal, tanggal 7 Mei besok bakal ada 4 film Indonesia sekaligus yang rilis. Yang pertama, ada film judulnya Ain. Kalian tahu nggak sih Ain itu apaan? Jadi, Ain itu adalah kutukan yang berasal dari pandangan mata orang lain yang penuh rasa iri dan dengki. Ceritanya tentang Joy, seorang beauty influencer yang sombong banget karena punya banyak follower. Karena merasa di atas angin, dia jadi sering menghina orang lain. Tapi karma itu nyata, tiba-tiba dia terkena kutukan Ain ini. Tubuhnya mulai digerogoti berbagai penyakit aneh, dan yang paling ngeri, dia mulai melihat banyak mata di mana-mana. Film ini bakal banyak menampilkan body horror yang bikin risih, apalagi dengan visual banyak mata di wajah yang menjadi ciri khas terornya. Lihat aja posternya, udah bikin merinding kan? Masih ada satu lagi film horor lokal yang siap menghantui kalian minggu ini. Judulnya The Bell, Panggilan Untuk Mati. Ceritanya berfokus pada sekelompok pemuda yang nekat mencuri lonceng keramat penjaga roh jahat demi konten media sosial mereka. Tapi aksi nekat itu justru memicu kemarahan setan yang haus akan tumbal. Plot utamanya sendiri berlatar di Belitung, di mana ada sebuah lonceng keramat yang selama ratusan tahun dijaga ketat untuk mengurung roh jahat. Masalah besar muncul saat lonceng itu dibunyikan oleh orang yang salah, sehingga melepaskan teror sosok bernama Penebok. Nah, sosok Penebok ini adalah hantu tanpa kepala yang sangat mengerikan dan haus akan tumbal manusia. Dia kembali menghantui desa dan siap memburu siapa aja yang telah mengusik ketenangannya. Jadi, buat kalian yang suka cerita horor dengan latar mitos daerah, film ini bisa jadi pilihan yang pas. Beralih sejenak dari horor, tanggal 7 Mei 2026 juga ada film drama romantis berjudul Shaka Oh Shaka. Film ini spesial banget karena diadaptasi dari novel bestseller karya Jocelyn Suherman, yang mana adalah adik dari Joshua Suherman. Ceritanya berkisah tentang Ocel, seorang mahasiswi sederhana yang diperankan oleh Arla Ailani. Hidupnya berubah drastis setelah pertemuan tak terduga yang membawanya menjalin cinta dengan Shaka, seorang musisi idola yang diperankan oleh Kiesa Alvaro. Tapi jangan harap ceritanya bakal manis terus, karena hubungan mereka selama 15 tahun ini penuh dengan dilema. Cinta mereka benar-benar diuji oleh tekanan dari penggemar, sorotan media yang tajam, sampai konflik-konflik toksik dalam hubungan mereka sendiri. Film ini pastinya bikin penonton cewek-cewek meleot karena kegantengan Kisha Alvaro. Jadi buat kalian yang mau nonton bareng pasangan atau sahabat, siap-siap baper ya. Terakhir, untuk rilis tanggal 7 Mei ada film thriller psikologis yang judulnya Crocodile Tears atau Air Mata Buaya.
Film ini menyoroti hubungan yang sangat toksik antara seorang ibu yang dipanggil Mama, diperankan oleh Marissa Anita, dengan anak laki-lakinya bernama Johan yang diperankan oleh Yusuf Mahardika. Latar tempatnya unik banget, yaitu sebuah penangkaran buaya yang terpencil. Di sini, si Mama adalah ibu tunggal yang sangat mendominasi dan mengendalikan seluruh hidup Johan. Konflik mulai memanas ketika muncul karakter Arumi yang diperankan Sulfa Maharani masuk ke dalam hidup Johan. Kehadiran Arumi ini bikin Johan mulai menginginkan kebebasan dan jatuh cinta. Tentu saja hal ini mengancam posisi si Mama yang selama ini sangat mengekang, sampai-sampai Mama memutuskan untuk mengambil tindakan yang ekstrim. Film ini merupakan debut penyutradaraan dari Tumpal Tampu Bolon. Dia terinspirasi dari pengamatan terhadap induk buaya yang terlihat merawat anaknya, tapi di sisi lain bisa sangat mematikan. Jadi, film ini bakal nunjukin ke kita gimana kasih sayang yang ambigu itu bisa berubah menjadi kengerian yang intens. Tanggal 8 Mei juga ada film Hollywood berjudul Fuse. Ceritanya dimulai dengan kekacauan luar biasa di London saat ditemukan bom sisa Perang Dunia II. Penemuan ini memicu evakuasi massal dan menciptakan zona mati yang sunyi. Tapi ternyata itu cuma kedok untuk perampokan brankas besar-besaran. Di sini ada Aaron Taylor Johnson yang berperan sebagai Mayor Will Tranter, seorang ahli penjinak bom. Saat sedang bertugas, dia menyadari ada yang gak beres dan merasa ada kejanggalan pada perangkat bom tersebut. Ketegangannya benar-benar berlipat ganda karena film thriller aksi ini menggabungkan bahaya ledakan nyata dengan aksi kru perampok nekat yang diperankan oleh Theo James dan Sam Worthington. Film arahan sutradara David Mackenzie ini juga dibintangi oleh Gugum Batara Rao. Jadi buat kalian yang suka film perampokan dengan tensi tinggi, Fuse wajib banget masuk daftar tontonan. Nah, buat kalian pencinta musik, ada tontonan spesial banget yang rilis tanggal 8 Mei nanti. Kita bakal diajak nonton film konser bertajuk Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D. Film ini bukan sekedar rekaman konser biasa karena disutradarai langsung oleh sang maestro James Cameron. Film ini direkam selama tur dunia Hit Me Hard and Soft yang tiketnya ludes terjual dan menyajikan pengalaman konser yang terasa intim sekaligus megah dalam format 3D. Menariknya lagi, proyek ini menampilkan lebih dari sekedar lagu-lagu di panggung. Kalian bakal disuguhi cuplikan di balik layar, momen-momen seru di ruang ganti, sampai wawancara improvisasi yang memberikan gambaran mendalam tentang satu hari dalam kehidupan tur Billie Eilish. Dari segi visual dan audio, film ini memang dirancang untuk membawa kalian langsung ke tengah arena. Kalian bisa ngerasain sensasi pembuka yang penuh adrenalin dengan fokus utama pada hubungan emosional yang kuat antara Billie dan penggemarnya. Jadi yang kemarin gak kebagian tiket konsernya, wajib banget nonton versi 3D-nya di bioskop. Nah, itu dia deretan film yang bakal nemenin kalian minggu ini. Dari semua yang tadi dibahas, mana nih yang kalian pilih untuk ditonton? Coba kasih tahu alasan kalian dan tulis di kolom komentar ya. Kalau Miss Movie sendiri sih, yang paling wajib ditonton jelas Mortal Kombat 2 sama Crocodile Tears, karena kelihatannya menarik banget dan bikin penasaran. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel Bahas Film Kupas Tajam Jadi Paham, biar kalian gak ketinggalan info-info film seru lainnya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Gua Miss Movie cabut, bye-bye.